Hai, selamat datang kembali di channel Wahigo, dan kali ini saya mau mereview sebuah smartwatch flagship dari Mobvoi, dan ini adalah TicWatch Pro 3 GPS. Nah, ini untuk pertama kalinya saya nyobain TicWatch Pro 3 GPS ya, dan saya juga baru pertama kalinya nyobain smartwatch flagship yang harganya bisa dibilang cukup mahal. Dan memang untuk Mobvoi sendiri atau untuk TicWatch sendiri ini bisa dibilang masih cukup asing di telinga saya, dan memang saya sendiri tuh cuman taunya ya sebatas Apple Watch, terus Samsung, dan Garmin aja. Dan ini saya baru pertama kali dengar, makanya ini saya agak penasaran juga sih. Mengingat dia juga ngasih tahu ke saya kalau dia tuh punya fitur-fitur yang memang bisa dibilang cukup menarik untuk kita bahas atau kita ulas di video kali ini. Dan tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke video reviewnya. So, pertama-tama yang mau saya bahas adalah soal build quality-nya dulu ya. Smartwatch ini berbahan metal di bagian atasnya dan beberapa bagian lainnya itu berbahan plastik. Untuk bobotnya sendiri bisa dibilang cukup normal ya. Ini nggak terlalu berat dan nggak terlalu ringan juga. Intinya pas aja di tangan dan solid lah. Dan pastinya juga ini nggak gampang kotor dan gampang juga nih ngebersihinnya. Untuk strapnya sendiri bisa dibilang sekilas terlihat seperti strap berbahan kulit ya, dengan jahitan di kedua sisinya. Tapi kenyataannya memang strapnya ini berbahan silikon yang tentunya nyaman banget dipakai dan gampang buat dicopot pasang. Dan smartwatch ini juga dilengkapi dengan berbagai macam sensor, mulai dari PPG heart rate sensor, akselerator, gyroscope, ambient light sensor, dan barometer. Anyway, di bagian kiri dari smartwatch ini ada speaker sebagai output suara, dan di sebelah kanannya ini ada juga tersedia lubang mikrofon dan dua tombol yang fungsinya bisa untuk masuk ke mode fitness tracker, yang totalnya ini ada 13 mode seperti jogging, lari, bersepeda, yoga, berenang, dan lain-lain. Dan ada satu tombol lagi yang berfungsi buat masuk ke menu aplikasi, dan aplikasi bawahnya ini juga bisa dibilang cukup banyak ya. Ada aplikasi telepon karena kalian juga bisa telepon pakai smartwatch ini, baik buat menerima telepon ataupun buat telepon langsung lewat smartwatchnya. Halo. Halo. Ya. Gimana, suara aku jelas nggak? Jelas. Jelas banget nggak? Jelas. Oh, nggak keresak-keresak kan ya? Tidak. Ya udah. Halo. Di rumah masak apa? Hah? Di rumah masak apa? Semur daging. Oh, pakai saus kan ya? Enggak pakai lah. Oh, jelas nggak suaranya? Jelas banget ya? Ya udah, assalamualaikum. Ada juga beberapa aplikasi lainnya seperti monitoring kesehatan, monitoring detak jantung, kualitas tidur, pernapasan, mengecek tingkat stres, mengecek kadar oksigen dalam darah, mengecek tingkat kebisingan sekitar kalian, voice recorder, kalkulator, alarm, stopwatch, timer, cuaca, kontak, kalender, flashlight, dan Find My Phone buat ngecek keberadaan HP kalian. Anyway, di smartwatch ini juga ada aplikasi Google lainnya seperti Maps, Google Translate, dan Play Store. Dan untuk akurasi GPS-nya sendiri ini bisa dibilang cukup akurat ya. Sama lah kayak di smartphone. Oh ya, karena smartwatch ini punya RAM sebesar 1 GB dan internal storage sebesar 8 GB, di sini kalian bisa menginstal berbagai aplikasi untuk smartwatch-nya ini. Seperti misalnya Spotify, browser, bahkan game juga ada nih. Tapi cuma game-game tertentu aja ya. Kalau misalnya kayak CODM, PUBG, dan Genshin Impact sih jangan harap kalian bisa install di sini, yang ada nanti smartwatch-nya meledak. Dan anyway, kedua tombolnya ini juga bisa berfungsi buat ngambil screenshot dan bisa langsung nyambung ke aplikasi Mobvoi-nya. Terus kalian juga bisa tap 2 kali di tombol atas buat menaikkan kecerahan layar kalian. Well, kalau dilihat dari penampakan boxnya, di bagian depannya ini tertulis Wear OS by Google, yang mana untuk menggunakan smartwatch ini, kalian perlu menyambungkan terlebih dahulu smartwatch-nya ini ke aplikasi Wear OS by Google menggunakan koneksi Bluetooth dan GPS kalian, yang tentunya mesti aktif terus, dan kalian juga bisa menyambungkannya ke aplikasi Mobvoi biar dapetin lebih banyak pilihan watch face yang menarik. Karena memang smartwatch ini memang bisa menyimpan lebih dari 10 watch face sekaligus, bahkan lebih dari itu. Dan watch face-nya ini juga bisa dibilang cukup bagus-bagus dan lucu-lucu ya. Kalian juga bisa dapetin lebih banyak lagi watch face yang lebih bagus dan menarik lagi dengan menginstal beberapa aplikasi watch face yang tentunya tersedia di Play Store, mulai dari yang gratisan sampai yang premium.
Dan untuk koneksi internetnya sendiri, dia tuh ngambil koneksi internet dari HP kalian. Jadi seperti paralel gitulah. Jadi selama smartwatch kalian nyambung dengan HP kalian, dia bakalan langsung terhubung ke internet. Yang penting Bluetooth dan GPS ini selalu hidup. Anyway, di belakang boxnya tertulis beberapa spesifikasi dan keunggulan dari si TicWatch Pro 3 ini. Di antaranya dia udah menggunakan chipset Qualcomm Snapdragon Wear 4100, punya dual display juga atau dua layar, yaitu perpaduan dari layar berukuran 1,4 inch Brilliant Retina AMOLED display dengan layar LCD yang lebih hemat baterai, dan fungsi dari layar LCD-nya ini dia akan menjadi tampilan always on display saat jam kalian ada di mode standby. Walaupun sebenarnya smartwatch ini juga menyediakan tampilan always on display di layar AMOLED-nya, tapi itu tidak saya sarankan ya, karena memang pastinya bakal lebih menyedot baterai. Oh ya, untuk kapasitas baterainya, dia punya kapasitas baterai sekitar 595 mAh, dan kalau di boxnya sih dia tuh tertulis bisa bertahan sampai 72 jam, tapi kenyataannya pas saya udah cobain ternyata dia cuma bertahan sekitar 2 harian, jadi nggak nyampe 3 hari, jadi nggak nyampe 72 jam. Tapi kembali lagi, karena ini adalah smartwatch yang bisa dibilang punya banyak fitur, bisa nyambung ke internet juga, dan banyak sekali yang bisa dilakukan di smartwatch ini, jadi ini kayak HP gitulah modelnya, jadi tergantung dari penggunaan kalian juga. Kalau kalian terus-terusan pakai nonton video atau pakai main game, kemungkinan dia bakalan lebih cepat nguras baterai. Tapi tentunya di boxnya sendiri juga memang tertulis kalau si smartwatch ini juga memang bisa sampai 45 hari masa aktifnya. Yang penting kalian ada di mode esensial. Nah, mode esensial sendiri ini adalah mode di mana dia akan menampilkan jam, tanggal, jumlah langkah kaki, dan sisa baterai kalian aja menggunakan layar LCD-nya. That's why kenapa baterainya ini diklaim bisa bertahan hingga 45 hari, walaupun sebenarnya saya juga belum pernah ngetes nih pakai esensial modenya sampai selama itu. Dan sementara itu untuk durasi pengecasannya ini sekitar 90 menit lah, dari 0 sampai penuh. Anyway, sebenarnya smartwatch ini punya GPS ya, tapi memang sayangnya di smartwatch ini dia belum mendukung aplikasi-aplikasi perbankan di Indonesia. Jadi dia cuma bisa untuk Google Pay aja, dan dimana Google Pay sendiri itu memang belum bisa dipakai di negara kita atau di Indonesia ini. Jadi bisa dibilang fitur NFC-nya ini nggak bisa digunakan, atau cuma-cuma lah, atau percuma gitu ada NFC-nya kalau nggak bisa dipakai. Oke, sekarang kita akan bahas soal user interface-nya nih. Di sini kalian bisa tap beberapa detik buat gonta-ganti watch face, dan tentunya watch face-nya ini juga banyak banget ya. Dan beberapa watch face-nya juga masih ada yang bisa dikostumisasi, dan ini bisa muat sampai puluhan watch face sekaligus seperti yang saya bilang tadi. Dan kalau kalian swipe dari bawah ke atas, dia akan memunculkan notifikasi dari handphone kalian, seperti misalnya notifikasi dari WhatsApp dan aplikasi lain yang lengkap banget nih dengan isi chatnya, dan kalian juga bisa langsung balas lewat smartwatch-nya ini. Dan bahkan kalau kalian dapat notifikasi dari YouTube, ini bakal memunculkan gambar thumbnail dari videonya nih. Dan anyway, smartwatch ini juga bisa memainkan video, yaitu video-video dari YouTube pastinya, dan untuk kualitas audionya sendiri ini bisa dibilang cukup lumayan banget untuk ukuran smartwatch ya. Dan kalau kalian mau denger langsung lewat TWS juga bisa nih, karena langsung bisa disambungin lewat Bluetooth. Jadi kalau urusan entertaining sih, smartwatch ini tuh udah oke banget. Aplikasi-aplikasinya juga stand alone, jadi kalian nggak perlu install di smartwatch kalian juga. Selanjutnya kalian juga bisa swipe dari kiri ke kanan buat aktifin Google Assistant, dan Google Assistant-nya ini juga bisa menyesuaikan sama bahasa yang kalian pakai. Jadi kalau kalian ngomong bahasa Indonesia, dia bakal ngikutin pakai bahasa Indonesia juga. Sementara itu kalau kalian ngomong pakai bahasa Inggris, dia pun bakal jawabnya pakai bahasa Inggris juga nih. Hey Google, how are you? I'm great this morning, thanks. I know it's early in the day, but if you'd like to have a movie night tonight, I can help. Just say, recommend a movie. Hey Google, open Spotify. Hey Google, bagaimana cuaca hari ini? Suhu di Jakarta saat ini 83 derajat dan sebagian besar cerah. Bakso terenak daerah Jakarta Selatan? Saya menemukan beberapa restoran bakso terbaik di dekat Jakarta Selatan, kota Jakarta Selatan. Lumayan banyak juga yang bisa dilakukan oleh Google Assistant-nya ini, seperti menanyakan cuaca, kepadatan lalu lintas, memainkan musik, nanya tempat makan, dan lain-lain. Sayangnya memang Google Assistant-nya ini nggak semantap di HP ya, soalnya memang kadang masih banyak beberapa hal yang nggak bisa dilakukan atau dijawab sama si Google Assistant yang ada di smartwatch ini.
Next, kalian juga bisa swipe dari atas ke bawah buat menampilkan beberapa tools seperti setelan, suara, find my phone, center, mode pesawat, do not disturb, dan theater mode yang fungsinya nih bisa buat kita yang nggak mau keganggu sama cahaya dari smartwatch-nya ini pas lagi nonton di bioskop atau pas lagi mau tidur ya, karena lampunya pasti kan digelapin. Karena memang smartwatch ini juga punya fitur rise to wake seperti smartwatch pada umumnya ya, yang bakal nyala pas kita ngangkat sedikit tangan kita. Dan ngomong-ngomong soal layarnya nih, kecerahan layarnya ini juga bisa menyesuaikan sama cahaya sekitar kalian. Dan kalau dilihat di bawah sinar matahari, layarnya ini juga masih bisa terlihat cukup jelas dan detail ya. Udah gitu yang bikin saya nyaman pakai smartwatch ini di outdoor adalah karena LCD-nya ini yang bakal selalu nampilin jam walaupun kita ngangkat smartwatch-nya. Dan tampilan jamnya ini juga masih kelihatan cukup jelas banget walaupun dilihat dari berbagai sudut pandang. Cocok banget nih buat kalian yang mau lihat jam pas lagi nyetir di motor atau di mobil. Dan yang terakhir, smartwatch ini udah tahan air dan pastinya dia punya sertifikasi IPX68 yang mana smartwatch ini tahan air di kedalaman 1 meter sampai dengan 1,5 meter dan ini lebih cocok digunakan buat berenang aja. Sementara itu kalau dipakai buat diving lebih baik jangan ya. Anyway, karena smartwatch ini punya lubang speaker dan mikrofon, ketika dia kemasukan air, suaranya ini bakalan mengecil dan bakal agak seber gitu ya. Tapi tenang aja, setiap kalian habis melakukan olahraga seperti berenang, saat kalian selesai menggunakan fitness trackernya, secara otomatis smartwatch-nya ini akan melakukan water draining dengan mengeluarkan gelombang suara yang bakal mendorong air keluar dari speaker kalian, biar suaranya ini nggak cempreng atau nggak kecil lagi dan bagus seperti semula. Kesimpulannya, untuk saya pribadi, TicWatch Pro 3 GPS ini bisa dibilang adalah smartwatch terbaik yang pernah saya coba, karena memang dia tuh punya fitur yang bagus-bagus dan memang bisa dibilang ini adalah smartwatch yang beneran smart ya, bukan smartwatch yang ecek-ecek ya, karena memang harganya juga ini bisa dibilang cukup mahal untuk sebagian orang. Buat kalian yang penasaran, coba kalian cek aja langsung link pembeliannya di deskripsi video. Dan makasih banget buat kalian yang udah nonton video sampai habis. Silahkan klik tombol like aja kalau kalian suka dengan videonya, dan dislike aja kalau nggak suka. Silahkan klik tombol share dan subscribe channel ini sebagai bentuk dukungan kamu terhadap channel ini. So thank you guys for watching, see you on my next video. I'm Wahyugo, I'm signing out.